serupa tapi tak sama. Ada dua hal yang sangat berbeda antara orang yang mengisi waktu-waktu kosongnya dengan berbincang-bincang bersamamu, dengan aku yang ingin mengisi ulang oksigen yang hampir habis, yang membuat nafasku terasa sesak dan ingin menghalau kegelisahan di hati dengan berbincang-bincang bersamamu. Sudah menjadi tradisi umum, semua orang bila bersalah dan menyadari kesalahannya, segera meminta maaf. Tetapi ketika ada orang lain meminta maaf, mengapa seringkali kita merasa berat hati untuk memaafkan? Patut diduga orang yang sulit memaafkan kesalahan orang lain akan sulit juga meminta ampun kepada Tuhan. Untuk itu, mulai sekarang tidak usah selalu menyalahkan angin bertiup terlalu kencang. Apabila ada teman-teman yang selalu berubah dan bergoyang, ketika ternyata teman-temanmu tidak lebih hanya seperti dedaunan. Hidup ini akan berlalu sangat singkat apabila hanya engkau hamburkan untuk menyenangkan semua orang. Hidup ini menjadi beban yang sangat berat apabila engkau habiskan dengan kegelisahan dalam menghadapi berbagai persoalan, dari yang besar sampai yang kecil. Hidup ini akan menjadi sulit apabila engkau jalani hanya untuk meniru perilaku orang lain. Hidup ini memerlukan pendirian yang pasti dan kokoh, serta mempunyai batasan yang jelas. Jangan pernah menyetujui kebohongan, seindah apapun bungkusnya. Jangan pernah menolak suatu kebenaran, sekalipun kebenaran itu terlihat buruk. Terkadang kecantikan itu tidak lebih hanya polesan pada lapisan luar saja. Akan tetapi, suatu keburukan akan menghujam sampai dalam, sampai masuk dalam sumsum tulang. Perlu engkau ingat, wahai kekasihku, pada saat ini popularitasmu mendadak tenggelam, bukan karena musibah banjir. Perahu tidak akan tenggelam sekalipun dikelilingi air. Yang jadi sebab perahu tenggelam adalah karena ada yang bocor. Cobalah periksa lagi di mana letak kebocoranmu. Sejak sekarang, apapun yang terjadi atas dirimu, jangan pernah engkau bocorkan kepada siapapun, sekalipun kepadaku sebagai kekasihmu.
Juga jangan pernah membungkukkan badanmu kepada siapapun, sekalipun keadaan sedang sangat memaksa. Sebab yang sangat aku khawatirkan, barangkali nanti suatu ketika engkau tidak akan dapat mengangkat kepalamu lagi. Memang aku juga sama. Wahai kekasihku, terkadang kehidupan ini memaksa diriku untuk berubah dengan cara yang sangat menyakitkan, dengan cara yang sangat kejam. Sampai aku hampir saja ingin menjerit keras. Aku sekarang sudah bukan aku yang dulu lagi. Sungguh benar-benar sangat menyakitkan. Wahai kekasihku, aku dapat merasakannya karena kesadaranmu datang sangat terlambat sekali. Semula engkau menduga dirimu sebagai ratu di hati kekasihmu itu, tetapi ternyata engkau bukan apa-apa. Sampai dengan teganya dia mentertawakan dirimu bersama kekasihnya yang baru. Untuk itu, supaya engkau dapat merasakan kehidupan ini lebih nyaman lagi, cobalah engkau batasi secara terukur dalam segala hal, baik perkataan, perasaan, sampai pergaulan sekalipun. Kehidupan ini, wahai kekasihku, dalam keanekaragaman dan banyak mengandung varian, sampai COVID-19 sekarang sudah punya 4 varian baru. Di alam dunia ini selalu ada kebaikan dan kejahatan saling berdampingan. Ada kegembiraan dan kesedihan selalu berpasangan. Ada kebahagiaan dan kesengsaraan selalu berhadapan. Ada kejujuran dan kebohongan yang selalu berhadapan. Jangan menghayal dunia ini seperti surga. Jalani saja hidup ini apa adanya. Engkau dapat hidup bahagia dalam kondisi apapun. Untuk sementara aku yakin, wahai kekasihku, engkau tidak sedang membutuhkan nasihat dan wejanganku. Sebenarnya yang sedang sangat engkau butuhkan adalah uluran tanganku. Engkau sedang membutuhkan sepasang telinga yang siap mendengarkan rintihan kalbumu. Engkau sedang sangat membutuhkan sepotong hati yang mau memahami kegelisahan yang meronta di dalam dadamu. Memang ada sebagian teman-teman kita, wahai kekasihku, punya wajah yang berbeda. Wajah yang tampil untuk pagi tidak sama dengan wajah tampil untuk sore. Dalam membangun persahabatan dengan siapapun, yang menjadi tolak ukur adalah kepentingan pribadi. Kalau sudah tercapai kepentingannya, ya sudah, lalu menghilang dan tidak muncul lagi. Peristiwa seperti itu sering terjadi dan berulang.
sehingga dapat dipastikan seberapapun kecerdasanmu, wahai kekasihku, pada saat tertentu ada lengahnya. Otakmu mendadak jadi dungu. Namun demikian, ketika engkau ingin menjauh dari orang-orang dungu, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kesombongan hatimu. Karena ada dua hal yang serupa tetapi tidak sama, yaitu antara harga diri dan kesombongan. Mereka orang yang otaknya dungu, hatinya punya raja tega. Bukan sekedar hanya ingin menghancurkan dirimu, wahai kekasihku, tetapi lebih dari itu, ingin membangun istana di atas puing-puing kehancuranmu. Seringkali kita dikecewakan oleh sebagian teman-teman kita. Masalahnya bukan karena kita melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian atas mereka, melainkan hanya karena mereka tidak terbiasa dalam merawat rasa dengan cara yang jujur. Pada akhirnya aku ingin mengatakan kepadamu, engkau akan menjadi perempuan yang kuat bila engkau telah mengetahui titik-titik kelemahanmu. Untuk itu, makanya engkau harus membuka diri, siap menerima kritik dari siapapun. Engkau akan menjadi perempuan yang cantik sekali bila engkau mengetahui sifat-sifat burukmu. Untuk itu, makanya engkau harus sering bercermin melalui hati sanubarimu. Sering bercermin melalui hati sanubarimu. Dan sering berkonsultasi dengan para spiritualis. Dan jangan lupa seminggu sekali pergi ke salon untuk melakukan perawatan. Engkau akan menjadi perempuan yang bijaksana ketika engkau mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan. Manusia tempatnya kesalahan, sehingga tidak mengapa manusia banyak kesalahan, asal jangan 2 kali salah dalam kasus yang sama. Yang sangat aku harapkan darimu, wahai kekasihku, jangan menyimpan rasa dendam dan kebencian kepada siapapun, termasuk kepada mantan kekasihmu yang telah menghinakan dirimu sekejam itu. Maafkan saja dan sudah selesai, karena dendam dan kebencian itu pada akhirnya akan membinasakan dirimu sendiri. Terakhir, bila engkau setuju membangun bahtera rumah tangga bersamaku, sebaiknya kita tinggalkan dulu kampung ini secepatnya. Bukan hanya lingkungannya yang tidak nyaman, tetapi orang-orangnya juga tidak patut bersahabat. Sampai kebun-kebunnya juga tidak ada bunga yang tumbuh. Kebanyakan hanya pohon-pohon berduri. Sampah-sampah berserakan. Tidak ada tempat pembuangan akhir. Di sore hari engkau datang dengan bermotor bersama adik perempuanmu. Kupersilahkan masuk, tetapi engkau memilih untuk duduk di serambi rumah.
Aku tidak keberatan pindah keluar dari kampung ini. Rumah juga masih ngontrak. Bahkan sudah 3 tahun belum dilunasi. Engkau menyampaikan persetujuan dengan jujur. Hatiku mulai berbunga-bunga mendengarkan persetujuanmu untuk membangun bahtera rumah tangga bersamaku. Akan tetapi selanjutnya ada tambahan penjelasan. Sebenarnya statusku belum jelas. Janda mati bukan, janda cerai juga bukan, karena suamiku pergi sejak 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum jelas masih hidup atau sudah mati. Engkau katakan itu semua dengan nada sedih, sambil memandangi pohon delima di pot besar dalam rumah. Mendadak jantungku berdebar semakin kencang. Setelah berulang-ulang tarik nafas panjang, akhirnya aku dapat mengendalikan emosiku. Akan kubantu, wahai kekasihku. Terserah janda mati atau janda cerai. Yang penting ada status yang jelas. Cara yang paling mudah adalah gugat cerai. Demikian penjelasanku, dan engkau pun mengangguk setuju. Indramayu, 28 Februari 2021. Abdul Syakur Yasin.